Hai, balik lagi sama gua Febs. Kali ini gue bakal bawain alur cerita dari film Palmer yang rilis pada tahun 2021. Film ini mengisahkan seorang mantan narapidana yang harus ngurusin anak tetangganya. Oke, biar nggak kelamaan kita langsung masuk aja ke ceritanya. Enjoy! Film dimulai oleh seorang pria bernama Eddie Palmer. Dia merupakan seorang narapidana yang baru aja bisa mendapatkan kesempatan bebas bersyarat. Tapi karena Eddie nggak punya rumah, dia coba buat pergi ke rumah neneknya yang bernama Vivian. Di sini Vivian seneng banget waktu tahu cucunya udah bebas. How you been, Grandma? Well, I'm living. You go on. Go get settled. I straightened up your room. Put some things in the closet. Keesokan harinya, Eddie pergi ke kantor polisi buat ngelakuin wajib lapor. Karena si Eddie ini masih dalam status bebas bersyarat. Pulang dari sana, Ed langsung keliling-keliling buat nyari kerjaan. Tapi karena status bebas bersyaratnya, dia jadi susah banget buat dapat kerjaan. Setelah seharian nyari kerjaan, Ed coba mampir ke bar buat minum-minum Hammer. Tapi setibanya di sana, Ed justru bertemu dengan 3 teman lamanya, yaitu Rydell, Ned, dan juga Coles. Karena kebanyakan minum Hammer, Ed jadi kesiangan buat pergi ke gereja. Seusai ibadah, 4 bapak-bapak ini ngobrol-ngobrol lah soal masa kecil mereka. Tapi gak lama kemudian, pandangan mereka semua terfokus sama satu bocah di sana yang bernama Sam. Esok paginya, Eddie diminta Vivian buat belanja ke toko swalayan. Hello. Would you like an application? Yeah, sure. I filled that position this morning. I'm sorry. I thought that they were still hiring. Sepulang dari toko, Eddie kaget banget waktu ngeliat si Sam lagi sama neneknya. Di sini, Ed kayak bete banget gitu ngeliat bocil satu ini. Nggak tahu emang dia ini nggak suka bocil atau karena Samnya ini tulang lunak. His mama took off again. He'll be staying with us till she's back. My friend Emily gave me this. Every time she gets a new doll, I'll get one of her old ones. You know you're a boy, right? Boys don't play with dolls. Well, I'm a boy, and I do. Seperti biasa, Ed menghabiskan malam harinya buat minum-minum di bar. Tapi pas mau pulang, Eddie nggak sengaja ngeliat info loker buat jadi cleaning service di sebuah sekolah. Nggak pakai lama, pagi harinya Ed langsung pergi ke sekolah itu. I'm Eddie Palmer. I'm here for my interview. Fill this out, and we'll take a walk over to see Principal Forbes. You're a convicted felon. Well, I ain't never done none of no kids. Well, that may be the case, but I have the safety of the children I have to consider. Mr. Sibbs, your thoughts? 12 years of laundry, kitchen, and yard. But it's your call. Saat akan makan malam, Ed tiba-tiba dapat panggilan kerja dari pihak sekolah yang memintanya untuk mulai bekerja esok pagi. We the first to lock the doors. Kids get here soon after. Palmer! Hopefully you can fix this. It's been making a crazy noise. It's been really hot. Di suatu hari, Eddie tampak kebingungan karena neneknya ini nggak biasa bangun siang. Tapi pas dia ngecek ke kamarnya, Miss Vivian's still sleeping. We're here to celebrate Vivian Palmer, once again reunited with her in the kingdom of heaven. Eddie yang nggak mau tinggal serumah sama si Sam, coba pergi ke kantor polisi buat minta tolong ke si Coles. Supaya si Sam ini dibawa ke Dinas Perlindungan Anak. Tapi waktu Eddie ini mau pulang, hati mungil dan kecilnya ini ngebuat Eddie berubah pikiran.
yang lagi kangen sama Vivian coba buat buka-buka album fotonya. Dan dari sinilah kita tahu kalau Eddie dulunya sempat jadi salah satu pemain American football terbaik. Bahkan dia berhasil dapat beasiswa karena prestasinya itu. Namun, karena terseret kasus pembunuhan, Ed jadi harus mendekam di penjara selama 12 tahun lamanya. Waktu malam minggu, Eddie coba ngajak Sam buat ikut nonton American football. Tapi bukannya fokus ke gamenya, si Sam ini justru malah lebih fokus sama cheerleadernya. Coba kalian lihat deh mukanya si Sam ini. How the hell did you get stuck babysitting? Look, Jake, number 10. That's my boy, Jake. Oh, yeah, I seen him. What I tell you, just like his goddamn daddy! Di suatu pagi, si Kepsek nggak sengaja ngelihat Eddie yang lagi nganterin Sam ke sekolah. Karena kebetulan si Kepsek ini masih trust isu sama Eddie, si Kepsek iseng lah nanya-nanya soal Eddie ke si Sam. Tapi jawabannya si Sam malah kayak gini. I saw that Mr. Palmer gave you a ride to school this morning. Does he always do that? Yes, sir. And everything's okay? Sam, if everything weren't okay, you could tell me, no matter what it is. Smells kind of funny. Kini hubungan Sam sama Eddie udah kayak bapak anak. Puncaknya, pas hari ulang tahun Sam, hubungan mereka menjadi semakin dekat. Ditambah ada Ibu Maggie sama Emily yang datang ke rumah Eddie buat ngerayain ulang tahunnya si Sam. One left. There you go. A guitar, but I don't know how to play it. Here's your notes. G, C, E, A. Setelah agenda potong kue, Sam sama Emily pergi buat main di luar. Maggie yang kebetulan lagi ngobrol sama Ed nggak sengaja ngelihat banyak tumpukan surat di sana. Karena penasaran, Maggie iseng ngajak Ed buat ngebacain surat-surat itu. It's for $12.61. Okay. Do you want to do the lawyer next? Yeah. All right. It's about Vivian's will. The lawyer just wants you to call him as soon as you can. Well, according to your grandmother's will, her house and land are to be put up for sale, and the money's going to be donated to the Saints of Christ Church. She's giving the house to the church. I'm afraid so. Karena kebetulan pesta Halloween ini sudah semakin dekat, Eddie sama Sam coba buat nyari kostum untuk acara Halloween nanti. Tapi karena si Sam ini ngambil kostum cewek, Ed coba ngasih saran ke si Sam buat beli kostum cowok. Dan Quite an outfit. di saat anak-anak sudah pulang sekolah, Eddie ini iseng lah masuk ke lab komputer untuk mencari tahu cara jadi wali resmi dari seorang anak. Tapi biar bisa jadi wali resmi, Ed harus memiliki seorang pasangan. Dan diajaklah si Maggie ini. Waktu lagi menikmati momen lope itu, tiba-tiba datanglah si Sam sambil nangis-nangis. Dan waktu si Ed nanya siapa yang bikin Sam sampai nangis, dia kaget banget waktu tahu pelakunya adalah They weren't kids. It's okay, you can tell us. Toby's dad, your friend, Daryl, he did it. Hey, look. He's already wearing a dress. I just gave him little faggots. di suatu hari, Sally atau ibunya si Sam ini tiba-tiba datang ke rumah Ed buat ngejemput Sam. Dan karena orang tua Sam ini udah balik, mau nggak mau Ed harus mengembalikan Sam ke orang tuanya. Tapi setelah kepulangan Sally beserta suaminya, Ed justru malah khawatir sama si Sam. Apalagi mereka berdua ini sering banget KDRT. Dan bener aja, nggak lama abis mereka berdua pulang, si Sam langsung nggak masuk sekolah. Saat akan buang sampah,
Ed nggak sengaja ngeliat sikap kasar bapaknya Sam ini sama anak dan juga istrinya. Ed yang udah nganggep Sam kayak anak sendiri kesel banget lah waktu ngeliat itu. Dan puncaknya waktu dia tahu kalau Sam diambil sama Dinas Perlindungan Anak. What was that? What the fuck is going on? Where's Sam? Fucking police, the CPS, they took him away. Sayang, saat Ed coba pergi ke kantor dinas buat ngejemput Sam, dia langsung ditolak sama petugas di sana. Dengan alasan, Ed bukanlah wali resmi dari Sam. Apalagi, Ed juga adalah seorang narapidana yang lagi ngejalanin status bebas bersyaratnya. Pulang dari sana, Ed pergi ke trailer Sally buat minta tanda tangan dia, supaya si Ed ini bisa jadi wali resmi dari si Sam. Why the fuck would I do that? Because unless you get clean, I don't see the courts giving him back to you. You think you can buy my son? They are gonna give Sammy back to me. Sammy and I, we're gonna be fine, okay? Karena cara pertama udah ditolak, Ed coba cari cara lain, yaitu lewat jalur persidangan. Tapi sayang, hasil persidangan itu juga masih belum berpihak kepadanya. Akhirnya Sam harus tetap tinggal bersama keluarganya. Tapi, waktu Ed lagi mindahin barang-barang ke mobilnya, dia nggak sengaja ngeliat Sally dan suaminya yang lagi KDRT. Setelah kabur cukup jauh, Ed coba mampir dulu ke SPBU buat nelpon si Maggie. I took Sam. Jesus Christ. Eddie, Shelley called the police. They're looking for you. You gotta bring him back. You wanna go back to prison? Is that what you want? So sorry. Turn around, Eddie. Put your hands behind your back. Kemudian kita beralih ke beberapa hari berikutnya, di mana Ed dan Maggie kini sudah sukses menjadi wali resmi dari si Sam. Dan tamat. Gimana guys? Menurut kalian tentang film yang satu ini? Inti dari film ini adalah kalau kalian ngelihat anak kecil dengan gejala tulang lunak kayak si Sam ini, tolong dibenerin secepat mungkin meskipun mereka ini baik banget. Dan mungkin segitu aja alur cerita dari film Palmer yang bisa gue bawain. Gua Febs, cabut dulu. Bye-bye.